Perkenalkan, nama saya Idewa Putu Aditya Wiraguna dengan NPM 250713478. Kami dari kelompok 4 akan membahas manajemen file system pada Linux Mint. Tujuan dari pembuatan presentasi ini adalah untuk membahas manajemen file system yang ada pada Linux Mint, di mana kita akan membahas berbagai macam hal, mulai dari FHS atau File Hierarchy System, permission, hingga sistem file utama yang digunakan pada Linux Mint itu sendiri. Perlu diketahui, Linux menggunakan satu pohon tunggal, single tree, tidak ada drive C atau D seperti di Windows. Semua perangkat dan partisi ditempel atau dimounting ke dalam folder di bawah root. Bisa kita lihat, ini adalah struktur folder dari Linux Mint. Terdapat banyak sekali sub-subfolder di bawah direktori root. Kami tidak akan membahas semua subfolder yang berada pada root, namun kami hanya membahas 7 subfolder utama yang ada pada Linux Mint. Kita mulai dari yang pertama, yaitu bin atau binaries, tempat menyimpan file program eksekusi biner atau perintah-perintah dasar seperti cd, ls, mkdir, dan sebagainya. Yang kedua, sbin atau sistem binaries. Ini sangat mirip dengan bin, namun berisi perintah-perintah administratif yang berfokus pada pemeliharaan sistem. Yang ketiga, home. Ini adalah direktori pribadi untuk pengguna. Jadi, di sini semua folder file pribadi ditampung. Contohnya itu seperti foto, video, musik, dan sebagainya. Yang keempat ada etc. Ini adalah pusat file konfigurasi sistem pada Linux Mint. Yang kelima ada dev atau device, tempat file penggabung antar perangkat keras dan perangkat lunak. Di sini keduanya dapat berinteraksi. Yang keenam ada boot, inti dari sistem operasi kernel dan konfigurasi bootloader berada di direktori ini. Yang ketujuh ada USR atau user programs. Di sini tempat sebagian besar aplikasi program, library, dan file data digunakan oleh user. Oke, sekian dari pembahasan yang saya bawakan. Terima kasih. Saya Hilde Manuela Baka, NPM 250713398. Saya akan menjelaskan permission di dalam manajemen file system yang ada pada Linux Mint. Nah, jadi di dalam sistem operasi Linux, keamanan data itu kan merupakan prioritas utama. Karena Linux dirancang sebagai sistem multi-user atau bisa digunakan banyak pengguna sekaligus, maka Linux menerapkan aturan yang bernama file permission. Jadi di Linux itu setiap file dan direktori memiliki sistem perizinan yang mengatur siapa saja yang dapat mengakses, mengubah, atau menjalankan file tersebut. Setiap file dan direktori terikat di dalam 3 tingkatan pengguna. Yang pertama adalah pemilik atau owner, yaitu orang yang secara spesifik membuat file atau direktori tersebut pertama kali. Nah, sebagai pemilik, orang ini punya kuasa penuh termasuk menentukan hak akses terhadap filenya. Yang kedua adalah group, jadi ini adalah kumpulan user yang digabungkan di dalam satu kelompok kerja. Yang ketiga adalah semua pengguna, yaitu hak akses yang berlaku untuk seluruh pengguna lain di dalam sistem tersebut. Dan yang berikutnya adalah jenis-jenis hak akses. Yang pertama adalah read yang bernilai numerik 4. Jadi yang memiliki hak akses ini bisa melihat atau membaca isi file yang sedang diakses. Dan yang kedua adalah write, jadi yang memiliki hak akses ini bisa mengedit, menambahkan, ataupun menghapus isi file yang sedang diakses. Dan yang terakhir adalah execute, jadi orang yang memiliki hak akses ini bisa menjalankan atau mengeksekusi file sebagai sebuah program atau melihat isi suatu direktori. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Halo semuanya, saya Johnson pertama, NPM 250713458, akan menjelaskan mengenai file system. Di file system terdapat ext4. Apa itu ext4? ext4 adalah sistem file asli Linux yang menjadi standar untuk banyak distribusi Linux populer. Salah satunya adalah Linux Mint. Lalu yang berikut, bagaimana ext4 bekerja? Yang pertama yakni sistem ekstensi, dengan cara mengganti alokasi blok tradisional dengan urutan blok fisik berurutan, mengurangi beban inode atau index node, dan mempercepat pelacakan file besar. Lalu yang kedua yaitu alokasi tertunda, dengan cara menunda penulisan data ke disk dengan menyimpannya di cache terlebih dahulu, memungkinkan alokasi blok sekaligus secara efisien. Lalu yang terakhir, checksum journal, dengan cara mencatat rencana perubahan data lengkap dengan verifikasi checksum demi menjamin keutuhan data saat terjadi kegagalan sistem. Kemudian yang terakhir yaitu dampak bagi sistem. Dampak yang pertama yaitu kapasitas skala raksasa.
yakni mendukung volume penyimpanan hingga 1 KB dan ukuran file tunggal hingga 16 TB dengan presisi nanodetik. Lalu, dampak yang kedua yaitu kecepatan tinggi dan minim fragmentasi, yakni penulisan blok cerdas meminimalkan pencarian disk secara fisik, dilengkapi alat defrag online tanpa mematikan sistem. Lalu, dampak yang terakhir yaitu pemulihan sistem kilat, yakni teknologi jurnalisme yang disempurnakan dengan mempercepat verifikasi kerusakan dari ukuran hari menjadi hitungan menit. Lalu kesimpulan dari kelompok kami yaitu, manajemen file pada Linux Mint dibangun atas hierarki terpusat berupa pohon tunggal, yang semuanya berakar dari root tanpa menggunakan drive seperti C atau D. Dalam struktur ini, file atau direktori diatur sangat ketat melalui sistem perizinan yang membagi hak akses menjadi 3, yaitu read, write, dan execute. Untuk mendukung seluruh operasi tersebut agar tetap optimal, sistem menggunakan ext4 sebagai sistem file standar bawaannya. Demikianlah kesimpulan dari kelompok kami, terima kasih.